Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Nur Rahman serta Ibu Suryana, kita akan lanjutkan uji komprehensif atas nama Ibu Nur Rahman ya. Untuk bidang keagamaan dan pembacaan ayat Al-Quran akan diuji oleh Ibu Suryana. Kami silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Senang sekali bisa berkomunikasi nih dengan Ibu Ruhama ya, Ruhama. Tapi saya wajahnya kurang bisa melihat Ibu, agak gelap. Iya, mungkin karena berlawanan dengan cahaya ya Bu ya. Atau Ibu bisa balik badan mungkin ya. Mutar Bu, mutar. Iya. Ya, mutar Bu. Menghadap ke cahaya depan Bu. Ya, situ Bu ya. Nah, situ Bu duduk tuh nampak. Ya. Agak digeser sedikit lagi Bu laptopnya biar cahaya sampingnya nggak masuk. Ya. Ya. Nah, ini sudah nampak wajah Ibu. Ya. Sudah siap Ibu? Insyaallah Bu. Iya, semoga lancar Bu ya. Saya doakan Ibu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Ada Al-Quran Ibu di sebelah Ibu? Ada Bu. Ya, tolong diambil Ibu, Ibu buka. Sekali buka aja Ibu. Terus Ibu baca 1 sampai 2 ayat di mana Ibu membuka Al-Quran itu. Sekali buka aja. Di mana saja boleh Ibu. Alhamdulillah Ibu. Boleh Bu, silakan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. Udah cukup Ibu. صدق الله العظيم. Ya, merdu sekali Ibu ya. Ya, merdu sekali. Ibu ada ikut-ikut MTQ dulu Ibu? Ada. Ibu asal dari mana Ibu? Gimana? Ibu asalnya dari mana? Sigli Sigli. Di mana Bu di Sigli? di Rubaya. Rube. Baik Ibu, bacaan yang bagus dan indah tadi ingin saya tanya sedikit Bu ya mengenai pemahaman tajwid. Tentunya Ibu sudah paham karena bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu sudah ada kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalamnya. Hanya ingin mengoreksi sedikit atau ingin mengetahui sedikit pemahaman Ibu tentang ilmu tajwid ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, kita mulai dari alif al Ibu, alif lam. Alif lam itu terbagi atas berapa macam Ibu? Dua. Apa saja Ibu? Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Kalau yang Qamariyah bagaimana contohnya Ibu? Fil ardi Al-Qamariyah. Kalau Syamsiyah? Wasyamsi. Syamsi. Oke, kalau ro Ibu, hukum ro terbagi atas berapa macam? Dua. Apa saja Ibu? Tarqiq dan tafkhim. Ya, kalau yang tarqiq bagaimana contohnya Ibu? Bacaan tipis ya. Tipis ya, tipis. Betul. Tipis. Apa ya contohnya? Tipis Jadi, itu barisnya gimana Ibu? Tahariru. Ya. Ya, barisnya di bawah ya Bu ya, kasrah ya. Ya, kasrah. Ya, oke. Terus ikhfa syafawi Bu. Ya, bagaimana Ibu memahami konsep ikhfa syafawi? Hukum bacaan mim bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Kalau idgham mimi Bu? Idgham mimi, huruf mim bertemu dengan mim. Oke. Kalau mat wajib muttasil, perbedaannya dengan jaiz munfasil, itu gimana? Mad wajib muttasil, huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Sedangkan mad jaiz munfasil, huruf mad dengan hamzah di lain-lain kalimat. Ya, bertemu dengan hamzah Bu ya, huruf mad. Ya, bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Kalimat di sini maknanya kata Bu ya. Ya. Kata kalau kita bahasa Indonesia kata. Oke Bu, terus terkait dengan mad line Ibu, mad line. Ada berapa Bu ininya? Ibu pernah dengar mad line? Pernah Bu? Dua. Gimana Ibu? Ya dan wow. Baris sebelumnya gimana? Baris sebelumnya patah. Oke. Baik Ibu, saya boleh minta Ibu menulis satu ayat dari surat kedua dari Al-Quran, Al-Baqarah, ayat kedua Ibu. Ayat kedua dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul. Iya.
Udah Bu, coba saya lihat Ibu. Belum. Dah lagi. Ya. Zalika. Jangan dilihat Al-Quran Bu ya, jangan lihat Al-Quran. Tidak ada. La raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Zalika kitabullah fihi hudan. Coba saya lihat Bu. Atas lagi Bu sikit. Ya, agak jauh sedikit Bu. Agak, ya. Ke depan lagi Bu, ke depan lagi dikit. Ke atas lagi Bu, agak miring. Yang jelas ya Bu ya. Kurang jelas ya. Coba dekat lagi Bu. Atas lagi, ya. Ini apa tuh? Ini bukan sebenarnya kita pakai apa tuh baris tegak ya. Ini Zalika kita seharusnya baris tegak ya. Coba ke atas lagi Bu, zalikanya saya mau lihat. Zalika. K-nya kayak mana itu Bu tulis? Kayak H. Bukankah K nggak ada bersambung dengan huruf lain? Sendiri dia. Zalikal tidak bersambung. La sama K ya bersambung ya, berdua ya. Alkitab ya. Alkitab. Ya. Oke, baik Ibu. Bentar ya. Ya, dipertahankan Bu ya kemampuan membaca Al-Qur'annya dan pemahaman tajwidnya. Kita masuk materi sedikit Bu mengenai hukum had ya Bu ya. Ibu mengambil materi tentang zina ya Bu dan pergaulan bebas ya. Iya. Ya. Oke, saya ingin tanya sedikit tentang hukum had atau hudud. Hudud, Ibu bisa jelaskan hukum pengertian dari hukum hudud atau had? Lupa. Saya nggak bisa dengar suara Ibu. Hudud itu apa? Hukuman ya yang dirajam. Ya. Ya, bisa saja dirajam, bisa dicambuk Ibu, bisa ditakzir. Iya, hal-hal apa saja Ibu yang menyebabkan hukum had? Ada berapa macam perbuatan yang menyebabkan hukum had atau hudud? Zina. Ya, apalagi Bu? Judi, minuman khamar, yang termasuk dalam pergaulan bebas ya. Yang menyebabkan hukum hudud Bu? Judi, zina, minuman khamar. Apalagi Bu, ada berapa macam? Judi, hudud. Apalagi Bu?
Itu aja perbuatan melanggarnya. Yang harus dicambuk atau dipotong tangan. Mencuri, Apalagi? judi, zina, minuman khamar, mencuri, Apalagi? khamar apa tuh? Khamar. Qadhaf. Qadhaf itu apa, Bu? Qadhaf itu hukum menuduh orang berzina. Ya, menuduh wanita baik-baik berzina, itu ya. Ya. Oke, apalagi, Bu? Qadhaf, berzina, minum khamar tadi Ibu sebutkan, mencuri, apalagi? Mencuri, perkelahian. Perkelahian ada, tetapi dia bukan berkelahi kayak di kampung, Bu. Pemberontakan. Hah? Pemberontakan. Ya, pemberontakan. Ahlul bughah namanya, Bu. Ahlul bughah. Pemberontakan di dalam sebuah negara yang sah. Oke, apalagi, Bu? Kalau mencuri, Bu, hukumannya gimana, Ibu? Mencuri hukumannya dipotong tangan kalau dalam hukum Islam. Semua yang dia curi dipotong tangan, Bu, ya? Kalau mencuri nasi bungkus gimana, Bu? Dicambuk, bukan dipotong tangan. Oh, kalau mencuri nasi bungkus dicambuk. Ini kelaparan tapi nggak ada duit beli nasi. Akhirnya mencuri nasi. Nah, dipelajari lagi, Bu, ya, tentang beberapa kaidah hukum had. Kalau zina terbagi atas berapa macam, Ibu? Dua, apa saja? Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kalau muhsan hukumannya? Hukumannya dirajam dan dilempari batu. Ya, kalau ghairu muhsan? Dicambuk 100 kali. 100 kali. Kalau yang dilakukan di kita ada sampai 100 kali, Bu? Hah? Di Sigli pernah terjadi hukuman cambuk? Pernah. Ibu pernah datang untuk melihat? Tidak. Ibu pernah dengar berapa kali dicambuk? 100. Dengar 100 kali ya? Sesuai dengan syariat Islam ya, 100 kali ya? Contoh, Bu, perilaku pergaulan bebas, Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Contoh perilaku pergaulan bebas. Seorang remaja, laki-laki dan perempuan yang berpacaran. Remaja saja, Ibu? Orang tua nggak termasuk? Termasuk juga, Bu. Ada anak-anak juga, Bu? Yang atas nama berpacaran, baik muda ataupun tua. Oke, dalilnya apa, Ibu? Dalil tidak boleh. Larangan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Iya. Hal-hal yang mendekati zina itu seperti apa, Ibu? Contohnya? Hal-hal yang mendekati zina dijelaskan. Di ayat itu kan jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh tadi kan? Iya. Nah, hal-hal yang mendekati yang kita lihat di sekitar kita, di keluarga kita, tangga kita, masyarakat kita, yang menjurus kepada hal-hal yang mendekati zina. Itu contohnya apa kira-kira yang ada Ibu lihat? Pergaulan bebas. Ya, bagaimana cara bergaul bebas untuk saat ini di era 4.0 nih?
pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebasnya, Ibu? Contoh pergaulan bebas, menelpon, kemudian kirim-kirim SMS ataupun bergoyang-goyang di HP. Ya. Ibu punya anak remaja? Kalau yang remaja udah berkeluarga, Bu, nggak ada lagi yang remaja. Nggak ada lagi, Bu ya. Ibu mengajar di sekolah tingkat apa, Ibu? SMA. SMA. Ya. Nah, itu kan remaja ya, Bu ya. Ke sekolah boleh bawa HP nggak, Bu? Kalau di sekolah kami anak-anak nggak dibenarkan bawa HP. Oh, nggak dibenarkan ya. Ada kelas digital di sana, Bu? Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Nah, Ibu itu harus lebih paham lagi, Bu ya, konsep pergaulan bebas. Karena Ibu mengajar di tingkat SMA, Ibu. Nah, walaupun siswa nggak dibolehkan membawa HP ke sekolah, tapi dia di rumah mengkonsumsi HP. Jadi nanti dia, sekarang nggak zamannya lagi SMS, Ibu. Udah ada WA, ya. Udah ada Instagram. Banyak sekali aplikasi di media sosial yang hal-hal tersebut bisa mendekati perbuatan zina, Ibu. Ya, seperti Ibu bilang tadi, bergoyang-goyang di HP ya. Nah, itu dengan yang bukan muhrim. Nah, itu termasuk hal-hal yang mendekati berzina, bahkan fotonya bisa diadop, Ibu. Nah, bisa disebarluaskan. Nah, jadi Ibu harus lebih menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada siswa, terutama di materi Ibu nih, pergaulan bebas. Itu hal-hal yang tugas kita ya, guru Pak ya, Bu ya, untuk membentengi siswa agar mereka memiliki filter dalam menggunakan media sosial. Ya, Bu ya. Oke, Ibu perdalam lagi. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan jawaban-jawabannya. Waktu dan tempat saya kembalikan Bapak. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suryana, Bu Rohamah ya. Ya. Nah, terkait dengan materi yang Ibu tadi sampaikan, bagaimana model pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas ketika membelajarkan materi tersebut? Model match to match. Max, seperti apa Ibu lakukan max itu? Ya. Seperti apa Ibu lakukan? Karena pada pertemuan pertama di situ ada ayat Bapak kan. Jadi saya menggunakan mes dengan membagikan kartu. Di situ tertulis ayat. Ini tentang zina ya? Iya, ayat yang tentang Nah, zina. ini kan seperti ini Bu, sekarang ini kan seperti kita ke puskesmas. Puskesmas itu begitu masuk pakai masker. Begitu keluar nggak pakai masker lagi. Sama dengan sekolah kan. Jadi sekolah itu nggak boleh pakai bawa HP, tapi anak-anak di rumah pakai HP. Kan gitu ya, kan putih seperti itu. Padahal sebenarnya mereka luar biasa itu. Nah, bagaimana kita membelajarkan dengan permasalahan seperti di SMA Bu ya, tentang masalah zina itu. Kalau Ibu ingin anak Ibu seperti apa? Apakah Ibu ingin anak tahu bahwa zina itu dilarang, atau hanya sekedar mereka paham aja bahwa dilarang mendekati zina, oh ini jenis zina begini, konsep zina begini. Nah, ini dampaknya. Nah, apa yang Ibu inginkan kepada anak-anak? Dia harus lebih mengerti tentang zina, tentang hukum-hukum dalam pergaulan bebas supaya dia tidak akan melakukannya. Baik, kalau begitu Ibu dalam mengajarkan bahwa dia harus tahu hukum-hukumnya, harus tahu apa konsepnya, berarti Ibu kasih mereka penjelasan berarti ya? Penjelasan, oh ini ada harus begini, nah ini harus kamu ketahui gitu ya? Betul Bu? Iya. Iya. Nah, kalau sebenarnya Ibu mengajar
Kalau model begitu kan sekarang kalau dalam kurikulum Merdeka, apalagi di tingkat siswa di SMA, Ibu ngajar di SMA ya? Iya. Nah, SMA kan itu kan sudah masa kritis mereka itu kan kalau apalagi dengan kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu tidak lagi pakai Max Bu ya. Max itu nggak lagi dia karena itu pembelajaran korporatif sudah ke arah kepada problem solve ya. Problem solving, problem based learning, berangkat dari persoalan. Nah, persoalannya apa? Ada foto-foto terkait dengan pergaulan bebas. Ini bentuk dari dampak dari zina. Bagaimana menurut kalian? Seperti apa? Ada gambar tentang perajaman, kenapa, bagaimana terjadi. Sebenarnya itu kalau dengan demikian Bu belajarkan, karena konsep itu mereka punya buku, bisa dia belajar. Ada juga pakai itu, Pak. Maksudnya PBL ada juga. ada juga. Mm-mm. Kenapa Ibu pakai Max? Karena pertemuan pertama tergantung ayat. Saya pakai MS. Oh, ayatnya. Ya, Nah, berapa kali pertemuan tuh, Bu? 2 kali biasa. 2 kali. Ya. Nah, tentang konsepnya apa yang ingin dicapai di dalam kurikulum terkait dengan zina itu? Konsep bagaimana maksudnya, Pak? Maksudnya, berapa kali tatap muka dalam membelajarkan tentang zina itu? Apa saja yang pertama? Tentang peserta didik Mm-mm. membaca Al-Quran, Ya, oke, membaca Al-Quran. Yang kedua, menganalisis. menganalisis itu pertemuan kedua. Iya, Waktunya cuma 2 jam, 2 jam. 3. 3 jam. Mm-mm. 1 minggu berapa jam? 3. 3 jam. Ya, Agama 3 jam. ya. Nah, 3 jam. Berarti kan satu pertemuan kan? Itu satu pertemuan Bu ya. Udah ada pertemuan. Nah, kalau Ibu menjelaskan, sepertinya itu anak-anak disuruh baca Bu. Makanya ketika di dalam konteks kurikulum walaupun di KAM 13 sekalipun, dia dibangun ada nama saintifik, ada yang diamati, ada pengamatan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga harus dia mencari persoalan. Persoalan yang pertama itu terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Ditemukan berbagai macam masalah yang terkait dengan zina itu kontekstual. Nah, pada pertemuan kedua itu bisa mereka mempresentasikan hasil analisisnya seperti apa. Jadi kalau kita hanya menekankan kepada bacaan, membaca, kemudian mereka menghafal, nanti akhirnya itu dogmatis Bu. Nah, ketemukan nanti zina itu adalah begini. Yang dikatakan zina adalah memasukkan ini. Wah, begitu rupanya ya. Oh, kita tes nanti katanya. Itu Bu, khawatir saya itu. Karena apa? Harusnya. Nah, nanti aku ketahui, oh yang dikatakan zina adalah ini. Dia ketahui sendiri, dia membaca. Kita membuka wawasan mereka supaya mereka paham. Kalau kita memulai dengan hanya berceramah, khawatir nanti Bu. Oh begini, itu benar Bu, karena siswa SMA dia nggak lihat dampaknya dulu. Kalau kita cerita konsep, dampaknya nggak jadi perhatian. Jadi kita berikan dampaknya dulu. Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Baru nanti dia cari, oh begini, kenapa demikian. Dia menemukan sendiri bahwa ini kenapa tidak benar. Ini kenapa tidak boleh. Tapi kalau kita bilang ini tidak boleh, makin dicari kenapa tidak boleh. Coba dulu. Nah itu Bu. Ini bahaya sekali kalau kita hanya untuk mengarah kepada siswa itu kepada itu tadi ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kan dalam pembelajaran berikutnya itu permasalahan di tingkat SMA wajib Bu, diberikan sehingga wawasan mereka bisa lebih terbuka, lebih mau berbicara, ada persoalan mau ingin menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, terkait dengan asesmen pembelajaran yang Ibu lakukan, itu apa saja yang Ibu lakukan dalam asesmen? Penilaian. Asesmen, penilaian itu apa aja Ibu melakukan penilaiannya? Penilaian awal, Ya.
dan penilaian Akhir. ya formatif. Penilaian formatif awal Apa dan tuh? formatif. Hah? Penilaian Formatif itu apa? Formatif itu apa tuh? yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung pembelajarannya. Ya. Apa sih Ibu nilai, Bu? Tentang pengetahuannya, Ya. kemudian Terus sikap, sikap apa lagi? pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Keterampilan. Keterampilan apanya Ibu lihat? Keterampilannya praktek. Praktek jinanya. Praktek bacaan, Pak. Praktek Praktek bacaan bacaan. ayat ya. Praktek bacaan. Apalagi Ibu bacaan? Itu kan mungkin bacaan. Apalagi yang Ibu lihat? Cara bergaul dia sehari-hari, cara belajar sehari-hari. Belajar sehari gimana? Kan dalam belajar ini. Hari ini sedang belajar tentang zina. Ya. Ya kan? Kita ingin lihat keterampilan dia dalam belajar. Seperti apa kita lihat? Presentasenya. Ya presentasinya, kerja kelompoknya seperti apa ya? Ya seperti itu. Oke. Nah, Ibu kan untuk agar kita tahu bahwa itu tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, apa pedoman Ibu? Untuk Atau ukurannya apa, Bu? Ukurannya? gimana di Bapak bilang? Maksudnya begini, kan kita sudah membelajarkan materi zina. Terus apa ukuran bahwa setelah kita asesmen atau setelah kita nilai untuk menunjukkan bahwa sudah tercapai tujuan pembelajaran kita? Apa ukurannya? Dengan tanya jawab. Itu kan salah satu bentuk evaluasinya. Itu salah bentuk evaluasinya, bisa juga tertulis, bisa lisan, bisa tanya jawab. Nah, sekarang bentuknya apa, Bu? Seperti apa pedoman kita? Kalau bentuk tulisan. Ibu pernah dengar kata KKTP? Hah? KKTP pernah dengar? KKTP. Pernah dengar? Dua KTP ya. Pernah dengar enggak? Pernah, tapi lupa. Nah, di mana Ibu dengar? Udah lupa. Gimana ya KKTP? Ketercapaian KKTP. Ya. Ketercapaian Tercapaian tujuan KKTP. TP ya. Tujuan pembelajaran. ya. Ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu KTP. KK 2K. Ya. Komponen ketercapaian. Aduh ya. Itu kan pertemuannya itu sudah di perangkat pembelajaran kan? Sudah ada itu pertemuan asesmennya. Itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya Bu ya. Silakan Bu belajar lagi Bu ya supaya menguasai kemerdekaannya. Karena di dalam PPL Ibu nanti juga harus melakukan seperti itu ya. Tidak lagi menggunakan K13 Ibu nanti. Sudah dimulai ya. Baik Bu, terima kasih atas ujian hari ini. Ibu dapat meninggalkan ruangan ini dan menutup ini ya Bu ya, rekamannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.